keterbatasan akses atau keterbatasan gawe, ya mohon maaf bahasa singkatnya miskin Bapak Ibu. Nah, semua anak-anak itu mesti wajib mendapatkan pelayanan pendidikan Bapak Ibu. Nah, yang tidak terjaring di daring, maka pelayanannya adalah luring. Tapi keduanya ini tidak boleh bertemu Bapak Ibu dalam siswa itu, bertemu dalam rangka penjelasan itu. Kalau menurut definisi seperti ini. Ya, lanjut setelah ditentukan, diidentifikasi, lanjutannya, ya, next. Nah, Bapak Ibu segera buka kurikulumnya. Kalau dulu itu Bapak Ibu ngomong istilah kayak kurikulum. Nah, padahal sebetulnya bukan kurikulum, namanya itu standar isi. Nama aslinya itu standar isi, Bapak Ibu. KIKD itu loh Bapak Ibu. Nah, itu dibuka dulu Bapak Ibu. Nah, baru kali ini Bapak Ibu, teman-teman guru se-Indonesia itu dipaksa oleh Corona untuk melihat standar isi. Kalau dulu itu kan sudah cemepak ya. Apa bukunya mana sudah ada, terus LK-nya mana, soalnya mana, tinggal mengajarkan begitu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu dipaksa oleh Corona sehingga Bapak Ibu menggunakan langkah pertama itu standar isi tadi itu. Terus dibaca Bapak Ibu. Ini kalau dulu sebelum awal tahun ajaran Juli itu, saya sarankan di print ini Bapak Ibu, di print kemudian dilihat itu, dibaca, menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Ini maksudnya apa ya ini ya? Nah, begitu. Maksudnya apa ini ya? Nanti materinya apa ya? Terus Bapak Ibu. Nah, lanjut, next. Oh, maksudnya ini materi pecahan senilai. Terus yang 3.2 bentuk pecahan. 3.3 penaksiran. Jadi ini Bapak Ibu yang seharusnya dilakukan dulu itu. Di awal itu dilakukan dulu itu materi-materinya itu apa saja. Ini bedanya dengan yang normal. Normal itu sudah tersedia, sudah siap semua Bapak Ibu. Nah, ini yang belum ada. Selanjutnya kalau sudah diidentifikasi, nah, lanjutnya next. Nah, Bapak Ibu baru mencari bahannya, bahan ajarnya itu. Ada yang membuat sendiri seperti Bu Rika tadi itu, ada yang mungkin sudah ada, namanya buku, modul, teks bacaan, rangkuman, lembar kerja, dan soal. Dan ini belum tersedia edisi pandemi, Bapak Ibu. Yang ada bahan ajar itu semua itu masih model normal kemarin, Bapak Ibu. Nah, tadi Bu Rika tadi tanggap, Bapak Ibu. Bahan-bahan ajar, buku-buku tadi itu ternyata tidak semuanya bisa. Beliau tadi, Bu Rika tadi menggunakan PowerPoint, yang PowerPoint tadi itu diambilkan dari buku-buku yang sudah ada. Jadi tidak semua buku dipakai. Nah, ini Bapak Ibu berikutnya. Kalau sudah Bapak Ibu baru menentukan medianya. Nah, tadi kita sudah paham Bapak Ibu, PJJ itu ada daring atau online. Karena ini jarak jauh, Bapak Ibu tidak bertemu, maka menggunakan media. Nah, medianya yang di tengah itu, Bapak Ibu, yang di lingkari merah itu. Dikelompokkan jadi dua. Yang atas sendiri itu online meeting. Ya seperti Bapak Ibu, kan saya ini. Yaitu meeting bertemu secara online langsung, Bapak Ibu. Ada namanya Google Meet. Nah, itu Bapak Ibu dikuasai. Terus ada yang bertanya ke saya, Bapak Ibu. Pak Ilham, media elektronik atau media online, minimal yang harus saya kuasai itu apa saja, Pak, supaya
pembelajaran daring saya itu lancar. Itu ada 3, Bapak Ibu. Menurut saya itu ada 3. Ya, yang gambar segitiga itu Google Drive. Kemudian bawahnya itu Google Form dan yang Google Classroom. Kalau yang hijau WhatsApp itu sudah paham semua, Bapak Ibu. Nah, umumnya Bapak Ibu guru, teman-teman Pak Ilham. Rame ya Pak Ilham. Teman-teman guru itu umumnya mengandalkan WA itu, Bapak Ibu. 3 minggu, 1 bulan enggak apa-apa. Lebih pakai Google Drive. Terus Google Form. Itu untuk soal-soal. Terus Google Classroom. Itu yang online, Bapak Ibu. Berikutnya, next. Nah, kalau itu bagi anak yang mampu. Bagi anak yang tidak mampu tetap dilayani namanya pembelajaran luring. Nah, pembelajaran luring lagi-lagi tidak bertemu antara guru sama siswa. Menggunakan media TVRI, RRI, kemudian itu memberikan paket materi, dikirimkan via pos gitu, atau GoSend. Mungkin Sidoarjo Mas kala itu zona merah mungkin, sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu. Ini Bapak Ibu media luring. Terus nanti posisinya modul di mana yang bahasan kita? Nah, nanti setelah ini. Berikutnya. Nah, media luring seperti ini. Memang Bapak Ibu kualitas pembelajarannya beda dengan daring, Bapak Ibu. Ini mengandalkan televisi. Jadi materinya nanti ya materi sesuai dengan acara televisi. Tidak bisa berimprovisasi guru-guru itu. Nah, kemudian modul-modul pembelajaran itu, Bapak Ibu yang sebelah kanan itu. Terus bahan ajar cetak dan seterusnya. Singkatnya, Bapak Ibu, anak-anak dalam kondisi ekonomi sosial apapun wajib mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu semaksimal mungkin. Kalau miskin tidak mempunyai akses internet atau gawe, menggunakan luring begitu. Ya, oke. Next. Berikutnya, ini tadi itu tadi standar isi. Terus caranya bagaimana? Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama adalah membuat pemetaan KD, Bapak Ibu. Jadi dipetakan dulu KD-nya. 1 minggu, kalau sudah selesai, 1 bulan dan 1 semester, misalnya semester 1. Terus Bapak Ibu tanpa terbebani ketutasan kurikulum ya, tadi itu kurikulum sampai 12 KD Bapak Ibu. Itu tidak harus semua 12 KD itu terpenuhi Bapak Ibu, tidak wajib seperti itu. Ya, tidak tuntas tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, nanti insya Allah semester 2 sudah ada antivirus ya. Kemudian nanti pembelajaran tatap muka ya yang kurang-kurang tadi itu diajarkan di semester 2 ini. Belum. Gitu. Ya, berikutnya masih ya. Jadi itu Bapak Ibu tidak harus tuntas ya kurikulumnya ya Bapak Ibu ya. Skala prioritas Bapak Ibu. Nah, otomatis infrastruktur, kemudian kemampuan guru dalam menggunakan media online itu sangat memegang peranan penting Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, sudah. PPT-nya. Ya. Nah, PPT-nya, nah itu slideshow.
Bisa. Oh, enggak usah slideshow kalau Nggak begitu. usah, Enggak usah slideshow. Ya, Nah, itu Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, nah ini pembelajaran nomor 3 itu Bapak Ibu. Setelah tanpa terbebani ketuntasan kurikulum, kemudian pendekatan strategi metodenya boleh tematik, boleh mapel Bapak Ibu. Nah ini yang teman-teman sering mengeluh itu Bapak Ibu, yaitu tematik. Ada yang tanya, Pak, mapel enggak apa-apa? Tidak apa-apa, karena kita sedang kondisi pandemi Bapak Ibu. Itu. Terus yang keempat, dipilih KD yang esensial. Jadi tidak semua KD yang ringan dan mudah, Bapak Ibu. Itu ya. Oke, next berikutnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini sebetulnya di awal semester bulan Juli tadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah menggunakan sendiri Bapak Ibu pemetaan. Jadi buku guru, buku siswa itu mungkin tidak dipakai full Bapak Ibu. Bahkan sementara diletakkan dulu. Nah Bapak Ibu merenung ini bulan Juli itu matematika yang saya ajarkan apa ya? Nah seperti itu. Oh pecahan senilai ini mengapa pecahan senilai? Nah itu alasannya 3 itu. Karena kesiapan infrastrukturnya, karena sudah siap. Kemudian saya sudah siap tentang medianya. Ini nanti saya ajarkan dengan Zoom, saya beri video. Terus bahan ajarnya juga sudah siap. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itulah pemetaan yang dibuat sendiri, sehingga nanti mungkin antar guru berbeda-beda Bapak Ibu pemetaan yang dibuat ini. Ada yang lengkap, ada yang sederhana, karena 3 hal itu, kesiapan infrastrukturnya, kemampuan guru dalam menggunakan media, atau ketersediaan bahan ajarnya. Itu yang membuat berbeda-beda. Berikutnya, next. Nah, setelah itu Bapak Ibu membuat pemetaan KD. Jadi sebetulnya pemetaan KD ini langkah yang awal dan langkah yang utama Bapak Ibu. Ini dulu yang digarap Bapak Ibu. Dan pemetaan KD tidak harus sesuai dengan buku guru Bapak Ibu. Ingat buku guru itu di masa normal ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti dipakai di PJJ ini dengan segala kekurangannya dipaksakan akan muncul masalah. Berikutnya pemetaan. Terusnya, kalau pemetaan sudah jadi, Bapak Ibu, maka perangkat yang lainnya otomatis jadi, Prota, Promes, kemudian silabus, dan RPP ini juga sudah jadi, Bapak Ibu. Nah ini real, Bapak Ibu, Promes, itu hasil pemetaan tadi itu. Berikutnya, contoh Bapak Ibu, ya berikutnya. Nah ini contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu telah membuat pemetaan seperti ini. Hari Jumat itu yang dicontreng itu adalah yang diajarkan, yaitu mengajarkan matematika, Bapak Ibu. Lalu mencontreng itu tidak asal contreng, Bapak Ibu sudah siap itu. PPT-nya sudah siap, kemudian bahan ajarnya sudah siap, medianya sudah siap. Nah, saya mengajarkan matematika. Terus next. Nah, itu Bapak Ibu. Oh, yang atasnya enggak kelihatan nomor 1. Dikecilkan. Nah, nomor 1 itu Bapak Ibu, coba kalau nah, itu Bapak Ibu metode mengajarnya Bapak Ibu. Yaitu yang pertama apa itu ya? Siswa memperhatikan tayangan menentukan keliling persegi dan persegi panjang dalam portal Rumah Belajar. Oh, guru ini sudah menyiapkan medianya Bapak Ibu. Videonya ini. Jadi ini sudah di-share ke siswa Bapak Ibu. Terus 2, siswa mengamati tayangan materi YouTube. Nah, itu kalau Bu Rika tadi di-setelkan di Zoom-nya tadi itu ini. Misalnya seperti itu.
Nah ini harus diajarkan dulu, jangan nomor 3 langsung ujuk-ujuk siswa mengerjakan soal. Yang selama ini ya mohon maaf Bapak Ibu ya maklum lah karena mendadak ya Bapak Ibu ya, sehingga langsung siswa di WA itu diberi materi dan tugas-tugas saja itu tanpa diterangkan itu. Yang menerangkan itu gurunya sendiri, seperti Bu Rika tadi pakai Zoom atau Google Meet atau menggunakan video-video ini. Video bisa unduh dari YouTube atau portal atau membuat sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga rencana-rencana itu akan jadi RPP seperti ini Bapak Ibu. RPP-nya itu simple, aplikatif. Aplikatif itu ya terlaksana, tidak perlu sintak yang rigid dan mudah dilaksanakan siswa. Nah, itu Bapak Ibu kalau tanya RPP PJJ itu yang bagaimana ya itu. Kalau mohon maaf, lagi-lagi mohon maaf, kalau teman-teman guru hanya menguasai WA saja, ya langkah-langkah pembelajarannya seperti itu. Guru, siswa mempelajari, membaca tugas dari WA, kemudian mengerjakan dari WA, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Itu kalau online ya Bapak Ibu ya. Itu kalau online. Bagi siswa yang mampu Bapak Ibu. Kalau yang tidak mampu, luring. Lah ini Bapak Ibu. Nah ini mengajar secara luring Bapak Ibu. Nah itu mengajar secara luring bagi anak yang tidak mampu. Jadi teman guru kerjanya dua Pak Ibu. Melayani yang daring dan melayani yang luring. Ini Bapak Ibu contohnya. Misalnya saja kelas 5 indahnya kebersamaan itu materi itu ya. Lanjutnya. Nah itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu langkah-langkah mengajarnya Bapak Ibu. Beda tadi luring dengan daring Bapak Ibu. Orang tua bersiap mendampingi anak menyaksikan tayangan televisi hingga pembelajaran selesai. Itu nomor 1. Langkah pertama. 2, peserta didik memperhatikan tayangan acara televisi tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Pukul 9 sampai 9.30, setengah jam Bapak Ibu. Terus peserta didik membaca teks dari bahan ajan berjudul organ gerak. Yang keempat, peserta didik menentukan ide pokok, baru tugas. Nah, siapa yang jadi gurunya di dalam luring ini Bapak Ibu PJJ? Televisi Bapak Ibu. Televisi itu yang mengajari tentang organ gerak. Kalau dulu di masa normal yang ngajari ya Bapak Ibu guru menerangkan di papan itu, sekarang TVRI Bapak Ibu. Itu pun kalau siswanya mempunyai televisi. Kalau tidak mempunyai televisi, nah pakai media-media yang lainnya. Jadi semaksimal mungkin. Salah satunya adalah Bapak Ibu memberikan modulnya Bapak Ibu. Nah ini contoh modulnya. Lanjut. Nah ini modulnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya ini ya. Kalau tidak punya nanti akan di-share Bapak Ibu oleh Pak Anwar nanti Bapak Ibu. Ini dari yang membuat adalah dari Kemdikbud Bapak Ibu. Dari Kemdikbud sudah membuatkan modul belajar mandiri ini. Jadi modul belajar mandiri itu ada 3 Bapak Ibu. Untuk yang kiri sendiri modul pendampingan guru. Jadi guru Bapak Ibu itu untuk istilahnya itu pegangan guru begitu. Kemudian yang tengah itu orang tua Bapak Ibu. Dan yang paling kanan itu adalah siswa. Nah, kita nanti membuat seperti ini Bapak Ibu. Nah, waktunya ini ya Ibu ya, tapi enggak apa-apa Bapak Ibu tahu saja Bapak Ibu. Ada on. Ya. Contohnya juga sudah ada Bapak Ibu. Itu ya Ibu ya. Baik, contohnya modul pendampingan guru yang bagaimana? Ini berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Modul belajar mandiri, modul belajar literasi dan numerasi. Dan ini fokus ke literasi dan numerasi. Memang saat ini Bapak Ibu dan tahun depan itu nanti akan giat Bapak Ibu literasi numerasi, terutama di asesmen kompetensi minimal. Gantinya ujian nasional itu.
Ini untuk guru, Bapak, untuk siswa, itu atas sendiri, modul belajar siswa. Berikutnya, ini modul pendampingan bagi guru. Nah, itu sudah lengkap, nanti Bapak Ibu bisa melihat, dan ini mungkin sudah Bapak Ibu miliki, ini dulu di share ya, di grup-grup WA. Selanjutnya, modul belajar mandiri bagi orang tua. Jadi ini pendampingan orang tua. Nah, itu Bapak Ibu awalan Bapak Ibu ya. Nah, saya kira cukup Bapak Ibu untuk ini, awalan ini. Tanya jawab atau langsung ini? Iya, tanya jawab. Tanya jawab dulu. Iya. Ya, monggo kalau tanya jawab dulu. Saya kembalikan lagi ke moderatornya Pak Anwar. Silakan Pak Anwar. Ya, terima kasih luar biasa Pak Ilham yang telah menyampaikan model pembelajaran tadi yang saat ini kita dalam keadaan daring, PJJ itu apa, dan tadi Bu Ripka dari Vision sudah menyampaikan pengalamannya, luar biasa Ibu, terima kasih. Selanjutnya kawan-kawan bisa bertanya, kita sharing bagaimana apa ada yang perlu ditanyakan kepada Dr. Ilham Dwi Raharjo tentang kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, mungkin antaranya berkembang dari PJJ itu kemudian ke penilaian, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo langsung bisa. Resen itu Ada ya. Itu ada sudah resen. Ya. Asmil. Mas, muncul kan? Ya, ini sudah ada yang bertanya. Kolom chat juga sudah ada. Di kolom chat sudah ada. Mungkin yang langsung juga bisa. Yang langsung, monggo kita dahulukan. Yang langsung yang ingin bertanya kepada Dr. Dwi Ilham Raharjo. Monggo, Bapak Ibu menyebut nama dan asal sekolah ya. Mari semangat ya. Saya Pak. Oke. Mohon sebut nama, kemudian, oh ya ini dari Fatimatuz Zahra, monggo. Oh, Al-Muslim ya Bu ya? Iya. Al-Muslim, monggo Ibu. Terima kasih. Dimulai ya Pak Anwar? Ya, monggo Bu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, terima kasih banyak ilmunya, luar biasa. Mudah-mudahan kita ke depan bisa melaksanakan sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan Pak Ilham. Ini yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan karakternya anak-anak, Bapak. Jadi contoh kami pembelajaran selama ini sudah berjalan, alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi kami pakai daring. Ya, jadi pakai daring dengan media pembelajaran yang bermacam-macam, teman-teman. Saya paksakan untuk membuat video sendiri, kemudian membuat media-media pembelajaran yang menarik, walaupun toh itu misalnya pelajarannya sains, guru-guru saya upayakan untuk membuat di lab sains itu ya, biar mengupayakan untuk di rumah dipraktekkan anak-anak. Jadi kontekstual, sekontekstual mungkin itu upayakan. Kemudian ini yang kami tanyakan sehubungan dengan pendidikan karakter, Bapak. Jadi memang kan untuk pendidikan karakter pada saat daring seperti ini kan memang susah ya Pak untuk penilaiannya. Jadi mungkin bisa disampaikan Bapak tentang pendidikan karakter yang kira-kira bagaimanakah penilaiannya begitu ya. Karena memang ada beberapa siswa, memang ada aturannya Pak di Al-Muslim itu. Jadi anak-anak pada saat ikut Zoom itu videonya harus dilihatkan gitu ya, untuk kameranya gitu ya. Tapi beberapa anak ya kadang dimatikan, kemudian yang ngapunten laporan dari orang tuanya itu, Ustazah, ini anak saya ini jadinya kok main sendiri lah. Itu kadang-kadang yang
ada masalahnya di situ. Mungkin menurut Pak Ilham, bagaimanakah yang terbaik untuk penilaian karakter pada saat PJJ seperti ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin buka dari ya sebentar ya Bu Zahro ya. Ya, nanti. Bagaimana pendidikan karakter? Saya salut Bu, ini terima kasih sudah melayani siswa dengan maksimal ya. Ini teman-teman guru semua daring, siswa-siswanya daring semua, ada yang luring. Maksudnya ada Pak, kebetulan daring semua. Kalau Al-Muslim insya Allah kan media dari orang tua juga sudah disediakan, jadi alat-alatnya juga sudah kami siapkan, dan orang tua juga support, jadi tidak ada masalah walaupun dengan pendidikan seperti ini. Cuman kan kalau di Al-Muslim itu kan pendidikan karakter, leadership-nya yang kita tekankan gitu ya. Dengan daring seperti ini, kami guru-guru juga merasa gimana ya untuk menilai anak, untuk karakternya anak-anak ini ya. Tetap walaupun pada saat pembelajaran juga disampaikan sih, cuman kan kita tidak tahu karena memang tidak offline gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi penilaian sikapnya itu yang bagaimana gitu ya. Jadi penilaian sikap itu kalau dulu itu kan dilakukan dengan 4 cara, yaitu dengan cara observasi, gurunya melakukan observasi ke siswa kan gitu. Kalau dulu bisa ketemu langsung, nah sekarang kan nggak tatap muka langsung ya Bu Zahro ya dan Bapak Ibu yang lainnya. Lagi-lagi saya tadi ngomong menggunakan media dan perantara. Kalau saya mengatakan orang ketiga. Jadi saya ulang lagi, kita tidak bisa tatap muka langsung untuk mengetahui, untuk membina karakter siswa. Nah, kita menggunakan media. Medianya tadi itu tadi saya katakan tadi, media daring atau media luring itu. Kemudian ya yang tidak kalah penting sekarang adalah orang ketiga, Bu Zahro dan teman-teman yang lainnya. Yaitu orang tua itu sebagai bahan masukan kita, guru-guru itu. Nah, kata kuncinya adalah siapa guru atau kepala sekolah, terutama guru, siapa guru yang finish dulu dalam rangka hubungan sama orang tua. Jadi komunikasi dan koordinasi dengan orang tua itu bagus, Bu Zahro. Itu berjalan dulu, artinya itu sukses, Bapak Ibu. Separuh sukses. Gitu. Penilaian karakter itu sukses. Kalau ada teman guru sudah sukses menjalin hubungan komunikasi koordinasi dengan orang tua. Nah itu butuh kerja keras itu, Bu Zahro. Kalau dulu kan wali murid ya secara umum itu 2 kali itu kita kontak sama wali murid itu, ambil rapot semester 1, semester 2. Gitu. Cuman dulu itu ini Pak ada buku penghubung. Yang menyampaikan aktivitas anak di rumah ya, itu yang bisa kita terapkan gitu ya kalau dulu itu ya. Nah, berikutnya Bu Zahro, kalau sudah baru kita guru bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan tadi pembinaan karakter atau penilaian karakter. Jadi penilaian sikap itu dalam rangka membina karakter ya Bapak Ibu ya, bukan menjas Bapak Ibu. Menyentuhkan siswa karakternya jelek atau apa, jadi dalam rangka untuk membina karakter anak-anak itu. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa dapat informasi dari orang tuanya, Pak. Kalau dari Zoom meeting tadi sudah nampak, misalnya saja jam 8, nah ada anak yang terlambat bisa diamati. Atau ketika pelaksanaan pembelajaran online ada yang tidak sopan, nah itu langsung atau dari keaktifan siswa ketika di grup WA. Nah, itu masukan-masukan itu. Dan masukan yang paling utama adalah dari mamanya, Bu Zahro, dari orang tuanya itu. Nah, ini saya dapat informasi dari teman guru ini cukup kreatif, Bu Zahro. Jadi terhadap anak-anak yang bermasalah ya, tanda petik bermasalah, itu wali murid diajak ngobrol atau disuruh bercerita atau membuat laporan ke gurunya. Jadi nulis begitu, Bu Zahro. Ini sayangnya
Bisa saya tampilkan. Jadi dapat laporan-laporan seperti itu, dan akhirnya guru tahu, oh ternyata PR yang kemarin itu dikerjakan oleh mamanya karena ini. Oh bangun kesiangan, selalu bangun siang karena ini. Sehingga kedua orang, guru dan orang tua ini bersama-sama untuk anak-anak jenuh. Ini sering laporan, Bu Zaro dan teman-teman yang lainnya. Orang tua itu laporan ke guru, Bu, anak-anak jenuh ini, anak kami jenuh di rumah terus, solusinya bagaimana? Nah, kalau timbul suasana seperti itu kan enak. Nah, kalau jenuh bagaimana? Segera teman guru mengubah materinya. Ada namanya materi pembiasaan, Bapak Ibu. Contohnya gini, materi pembiasaan, Bu Zaro. Misalnya dapat laporan anak-anak jenuh, ditutup dulu materi pelajaran tadi itu, yang IPA, matematika ditutup dulu. Baik anak-anak, sekarang tugasnya adalah kamu melakukan aktivitas sesuai dengan bakatmu. Sesuai kalau bahasanya Howard Gardner itu multiple intelligency. Kamu yang suka berkebun, silakan anak-anak berkebun menanam bunga. Jangan lupa difoto dan di video. Ketika menanam kebun tadi itu, menanam bunga, berkebun tadi itu, nah foto sama videonya kirim ke, bayangkan anak yang mempunyai kecerdasan naturalis, Bu, diberi tugas itu. Terus ada yang suka karaoke, nyanyi, wah maaf, orang tuanya suka nyanyi, anaknya bakat nyanyi, diberi tugas itu. Nah, disuruh merekam ketika dia karaoke atau menyanyi, dikumpulkan. Nah, itu tadi aktivitas-aktivitas pembiasaan. Kemudian ada lagi yaitu itu sesuai dengan itu Bu ya, bakatnya itu ya. Ada lagi tentang keluar dari materi, ada lagi tentang problem solving. Artinya bagaimana ini? Solusi terhadap masalah yang ada di rumah. Ini tetap karakter ya, kita ngomong karakter, pendidikan karakter. Jadi begini contohnya. Permasalahan di rumah salah satunya adalah piring, Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya kan habis makan di meja itu piringnya numpuk gitu. Nah, kesempatan ini mengajari gurunya, coba Bapak Ibu, anak-anak diajari mencuci piring. Di sekolahan itu tidak ada pelajaran mencuci piring itu. Terus ada kalau di Al-Muslim, Pak. Oh, ini secara umum ya, secara umum. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang Di rumah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian minta orang tua, karena tadi sudah hubungan baik tadi, baik supaya tidak jenuh, anaknya diajari nyuci piring ya. Coba sekarang orang tua disuruh ngajari anak-anaknya mencuci piring, jadi gurunya mencuci piring. Wah, seneng Bu. Jangan disuruh ngajari tata surya, nggak bisa itu orang tuanya itu. Terus lagi apa? Karakter apa lagi? Ini bangun tidur. Bangun tidur itu kamar tidurnya kayak kapal pecah, Bu. Nah, segera orang tua jadi gurunya anaknya sendiri untuk mengajari itu tadi. Dan masih banyak lagi itu. Nah, itu Bapak Ibu salah satunya pendidikan karakter. Kemudian untuk menghindarkan kejenuhan. Bu Rika tadi materi Zoom terus, saya yakin bosen, nanti diselingi seperti itu. Bapak Ibu yang lainnya itu. Banyak. Ya. Ini panjang ini. Kalau mencet banyak ya ini. Ya. Saya kira cukup Pak Anwar cukup, itu. Ya. Nanti dilanjutkan lagi. Ya. Masih banyak sekali teman-teman yang tanya ini. Gitu. Ini Pak Ilham, ini ada dari SD ya, kalau lihat SD Bu Rosita, SD Al Wahyu Rewin. Indikator keefektifan bahan. Assalamualaikum Pak Anwar. Oh, langsung ya. Oh ya. Assalamualaikum Pak Anwar. Oh ya. Assalamualaikum. Ibu dari mana Bu? Ya. Saya Pak Anwar. Ya, monggo. Angkat tangan. Bu Eni lah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angkat tangan Bu. Mana Bu? Saya Pak Anwar.
Mohon maaf teman-teman ya, ini pesertanya 300 lebih. Jadi, oh ini ya Ibu Ibu Alif ya, Alif Zaifaro ya. Ya, monggo. Ibu Alif Zaifaro. Oke, Selesainya tadi. monggo Ibu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Pak Ilham, saya Zaim dari SD Al Muslim. Oh, SD Al Muslim lagi. Wah. Ya. Ya, monggo. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin Pak Ilham, Pak Anwar, kami di SD Al Muslim juga menerapkan flip classroom. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran, kami sudah melakukan analisa terlebih dahulu, jauh sebelum menyusun perangkat dan teman-temannya. Ya, bagus, luar biasa Bu. Ya, luar biasa. Kami semua melakukan identifikasi, Pak. Jadi mana yang bisa diangkut di masa PJJ ini dan mana yang tidak bisa kita angkut di masa PJJ ini. Tetapi tidak meninggalkan bagaimana caranya kita membuat anak-anak tetap nyaman dan enjoy ketika pembelajaran. Pun demikian dengan media-media yang kami gunakan pun insya Allah akan membantu mereka dalam memudahkan. Contohnya, ketika kita melakukan pembelajaran pasti kontekstual teaching and learning kita gunakan. Terus tidak meninggalkan bagaimana caranya anak-anak kami meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka. Sehingga alhamdulillah teman-teman guru di Al Muslim selalu berupaya untuk mencari dan menemukan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diangkut. Terima kasih Bu ya, karena waktunya. Karena waktunya. Ya, terus pertanyaan saya Pak, ketika kita melakukan pembelajaran pasti ada penilaian yang dilakukan. Betul. Nah, bagaimanakah ketika pembelajaran itu dilakukan, beberapa anak ini sudah selesai dengan tugas-tugas belajar mereka, tetapi beberapa lagi belum selesai. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, mungkin Pak Ilham punya trik dan tips bagi kami untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Ilham, 2 menit Pak Ilham dijawab. Ya. Kita itu yang lain juga. Ya, yang lain juga. Jadi gini, Bu siapa tadi Pak? Bu Zairah. Bu Zairah ya. Ini tidak di masa pandemi saja, Bu. Ini di masa normal pun ada anak yang cepat selesai gitu ya. Terus ada anak yang lambat, ada anak yang sedang. Saya kira ya sama dengan yang tadi, Bu, tetap diberi pelayanan, Bu. Jadi misalnya saja untuk anak yang biasanya cepat itu diberi aktivitas-aktivitas yang lebih. Selain membaca juga nanti suruh membuat rangkuman begitu, Bu. Jadi diperlakukan yang berbeda-beda. Penilaiannya juga begitu nanti. Anak yang lebih nanti itu diberi banyak soal yang menalar atau soal HOTS level 3. Anak yang yang kurang masih lambat itu diberi penilaian yang level 1 dulu. Ya, begitu. Ya. Jadi diberi layanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oh ya. Itu. Ya, sementara itu ya Ibu dari Al Muslim. Untuk yang lain, Bapak Ibu angkat tangan. Oh, Bu Eni, Zuraida, monggo Bu Eni, 2 menit langsung ke pertanyaan, Bu. Langsung ke pertanyaan. Nah. Dibuka dulu. Pinggir. Mikrofon dibuka dulu. Assalamualaikum. Salam. Ya, langsung pertanyaan Bu Eni. Iya, langsung pertanyaan. Pak Dr. Ilham Nyun Sewu. Trik untuk memberi semangat anak dalam masa pandemi ini, dalam BDR. Kemudian trik juga untuk orang tuanya, karena kebanyakan orang tua itu juga merasa kewalahan. Banyak sekali di kami orang tua itu mengeluh tidak bisa membujuk anaknya untuk belajar.
Ya. Jadi 2 pertanyaan, trik untuk anak dan orang tua. Orang tua. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu ya. Wah, nggak salah ting teh. Aduh, berangan. Ya, teman-teman yang lain ditutup dulu ya. Yang lain ditutup dulu. Ya, monggo Pak Ilham. Ya, baik Bu. Siapa tadi? Eni Zuraida. Bu Eni, bagaimana trik ya memberikan semangat ke anak dan orang tua tadi? Wah, ini saya tidak bisa memberikan resep cespleng ya Bu, karena harus tahu background kondisi dari anak dan orang tua itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu semuanya, semua aktivitas itu akan senang dilakukan, termasuk saya dan Bapak Ibu semua itu kalau aktivitas itu bermanfaat bagi yang melakukan gitu Bu. Jadi saya melakukan aktivitas itu karena bermanfaat, akan senang Bapak Ibu. Nah, bagaimana sekarang caranya agar itu senang bagi anak-anak itu? Nah, yang jelas sesuaikan dengan tadi passion-nya anak-anak, Bu. Sesuaikan dengan bakatnya anak-anak. Kalau anak-anak itu kecenderungannya nanti macam-macam, misalnya muridnya ibu ada 20 ya 20 itu aktivitas nanti itu, atau sering disebut gaya belajar itu loh. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau anaknya itu cenderung ke kinestetik, Bu. Jadi kinestetik itu melalui aktivitas-aktivitas itu, maka diberi tugas-tugas penjelasan ke aktivitas-aktivitas tadi itu. Kalau anaknya tadi kecenderungannya passionnya itu logik, linguistik gitu. Nanti aktivitas-aktivitasnya juga seperti itu. Jadi Bu, untuk semuanya ya termasuk materi saya ini Bapak Ibu, kemarin tuh saya diskusi sama Pak Anwar juga gitu. Kalau ingin presentasi saya ini menarik gitu Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu itu memperhatikan presentasi saya, maka materi ini harus bermanfaat bagi Bapak Ibu. Bayangkan misalnya Bapak Ibu, sekarang saya memberi materi PTK Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, sekarang tentukan judul materinya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu buat kajian teorinya. Pasti Bapak Ibu, Pak Ilham ngomong apa, zaman gini ngomong seperti itu. Yang saya inginkan sekarang Pak Ilham, di pembelajaran jarak jauh, bagaimana sih Pak mengajar, bagaimana sih memberikan semangat orang tua, bagaimana sih menghadapi anak yang mokong tidak mau belajar. Nah itu Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tunggu-tunggu saat ini. Itu Pak Anwar, jadi sesuai dengan passion atau kebutuhan anak-anak itu. Ya. Terima kasih. Pak Anwar. Dalam, ya. Pak Ilhamnya sudah selesai? Sudah. Terima kasih ya. Ganti yang lain ya. Ini banyak pertanyaan yang masuk ke kita. Atau mungkin ada lagi. Silakan ke tangannya untuk sekali lagi kemudian kita membahas yang ada di chat. Ya. Sebenarnya belum selesai Pak. Nanti dilanjutkan nanti lewat Japri ya. Lewat Japri ini. Yang kita beri kesempatan yang lain, monggo. Bapak Ibu guru, monggo yang lain. Pak Anwar mau tanya. Oh ya. Mana ini? Datang saja. Dari mana Bapak? Nah, terus sampai Saya Didin dari SD Tambarjo, Pak. Oh ya. Mau enggak Halo. Gantian. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Mas Didin. Pak Ilham mau tanya. Siap. Bagaimana kita selama ini kan sudah kurang lebih 4 bulan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, Pak. Nah, sekarang ini sepertinya tingkat partisipasi siswa dalam mengerjakan tugas ini sepertinya agak kendor. Nah, modul PJJ ini yang diperuntukkan siswa itu lebih condong ke mana, Pak, ya? Biar tingkat partisipasi siswa itu juga tambah meningkat lagi gitu, Pak. Ah, gitulah enak loh. Kelihatannya ya. Monggo. Aku enggak diulang. Gagal fokus kalian. Diulang Mas Didin. Pertanyaannya singkat gitu loh. Monggo, diulang.
Halo, Mas Yudin? Halo. Ya, Pak Anwar, halo. Diulang, langsung ke Ya. Nah. Ya, maaf. Nah, untuk meningkatkan tingkat antusias siswa dalam pembelajaran PJJ ini, modul PJJ yang karakteristik modul PJJ yang seperti apa yang dibutuhkan guru untuk meningkatkan motivasi siswa, Pak? Oh, begitu. Modul. Oke, monggo Pak Ilham. Ya. Jadi modul seperti apa untuk meningkatkan itu. Lagi-lagi yang menarik, Pak ya. Tapi menarik itu juga subjektif sih. Kadang menarik menurut guru, tapi tidak menarik untuk siswa gitu. Menarik menurut saya, tapi tidak menarik untuk Bapak Ibu itu. Nah, meskipun begitu, Pak, tetap kita berikan. Ini ada contoh, Pak, dari Kemdikbud yang saya tampilkan tadi itu. Jadi itu berisi teks-teks bacaan gitu loh, Pak, yang menghibur anak, jadi hiburan anak. Jadi ada ya kayak baca novel begitu, bacaan begitu. Jadi sambil membaca itu kemudian menjawab pertanyaan dan bacaannya itu lagi-lagi bacaannya yang menarik gitu. Ini saya ingin membuka contohnya ini tapi tidak. Ya. Bisa nih. Nanti sebentar ya, lagi akan saya bukakan ini. Ya. Intinya seperti itu. Ya, Mas Yudin, tadi itu jawabannya. Sudah ya, gantian yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin dari gugus 1 atau gugus 2, Bapak Ibu tadi kok gugus 3 semuanya. Monggo, yang bertanya silakan. Gugus 1 Pak Anwar. Halo. Gugus 1. Gugus 1 ya, monggo Bapak. Nggih, terima kasih Pak Anwar. RJ ya. Nggih. Monggo Bapak. Nggih, Pak Anuf RJ. Nggih, matur suwun. Pak Ilham nyun sewu. Nah, ini kan sharing berbagi pengalaman ya terkait dengan pembelajaran model PJJ ini. Yang kami rasakan selama ini mungkin secara materi kita bisa menyampaikan melalui classroom ya. Tetapi memang kita tidak bisa memaksakan kapasitas kemampuan anak-anak kita kan beda-beda, apalagi kita pembelajaran kita model daring seperti ini. Nah, justru yang kami merasakan bahwa pembelajaran model-model pembelajaran di era daring seperti ini kami merasakan memang ada karakter-karakter yang memang sudah mulai luntur, sudah mulai hilang, dan itu menjadi bahan diskusi kami dengan orang tua. Nah, kira-kira kami sudah mencoba barangkali terkait dengan penguatan-penguatan saat pembelajaran lewat daring, tetapi itu rasanya memang arus yang di luar sana lebih deras. Terlebih anak-anak saat ini kan menggunakan fasilitas, gadget, HP, dan sebagainya. Ini kan memang ketika orang tua tidak bisa ngontrol, dan itu akan sangat melunturkan penguatan-penguatan yang sudah kami sampaikan dan teman-teman sampaikan saat pembelajaran lewat Zoom seperti ini. Nah, kira-kira menurut Pak Ilham, apa ya yang bisa kita bisa lakukan, yang kira-kira bisa kita lakukan di era pembelajaran daring ini yang selama ini memang kita merasa kehilangan pembentukan karakter pada anak-anak kita ini. Yang sangat-sangat dirasakan oleh orang tua, bahkan sempat kami ada saat ada semacam pertemuan dengan orang tua yang belajar daring saat pembagian rapot tema itu ada semacam curhatan-curhatan bahwa kami memang kesulitan saat pembentukan karakter ini sangat luar biasa yang dialami orang tua. Nah, barangkali ada sesuatu yang bisa kita sharing, Pak Ilham sharingkan kepada kami, teman-teman, terkait dengan pembelajaran daring ini. Karena memang kalau masalah materi, saya kira orang tua banyaklah sumber referensi yang bisa diambil. Tapi kalau masalah pembentukan karakter ini yang kami merasakan sangat-sangat mengalami kendala. Ya, barangkali ada semacam ada semacam masukan dari Pak Ilham. Terima kasih.
Pak, sebentar Pak, karakter apa Pak Mas yang contoh saja Pak Ilham, karakter yang kami rasakan satu, sebenarnya banyak terkait, tapi yang paling menonjol adalah terkait dengan kedisiplinan itu sudah mulai. Kemudian apalagi kalau kami bicara kedisiplinan terkait kedisiplinan masalah ibadah, kedisiplinan masalah ketaatan pada perintah orang tua dan ketaatan pada tugas-tugas, itu memang kami merasakan memang jauh mengalami perubahan. Nah, barangkali ada hal yang bisa disampaikan oleh Pak Ilham terkait dengan apa sih kira-kira yang solusi yang bisa kita coba terkait dengan supaya saat pembelajaran itu karakter-karakter yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak itu bisa walaupun tidak 100% tapi bisa tetap mengena gitu. Untuk pembiasaan tadi Pak ya, yang banyak yang hilang ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini tidak di dunia pendidikan semua terpukul ini, di sektor-sektor yang lainnya terpukul akibat corona ini. Termasuk di dunia pendidikan. Bentar. 04 pembelajaran pembiasaan ditayangkan. Jadi Bapak Ibu coba di luar sana itu, di dunia perdagangan ya Pak ya, itu juga kelabakan ini oleh corona ini. Dulu yang dagangannya laris, sekarang sepi begitu Bapak Ibu. Kemudian transportasi, ada bidang hukum juga, yang ini pilkada juga bingung kalau nanti dilaksanakan khawatir COVID, kalau tidak dilaksanakan berdampak ke tata pemerintahan, termasuk ke pendidikan karakter ini. Jadi sudah saya salut kepada ini tadi kerjasama orang tua sama guru. Nah, saya mempunyai resep ini agak panjang sedikit ya, 15 ya Pak Nur ya, ini karena penting di slideshow ada Pak, di slideshow. Nggak bisa saja. Yang tadi itu. Lanjut, slideshow. Ya, sudah muncul. Ya, lanjut, next. Di sini. Next. Nah ini Pak, kalau menurut saya ini pembiasaan ini. Jadi di balik musibah corona ini, corona juga memberikan pembelajaran yang berarti bagi kita semua. Kalau dulu kita itu sibuk pada target kognitif, ya pengetahuan. Di tahun dulu sikap itu dikesampingkan, alah gampang begitu. Semua bahkan bisa diatur itu nilainya, pokoknya naik kelas itu dibikin baik. Yang penting sikap, drill target materi, pencapaian nilai-nilai tinggi. Nah semua dijungkir balikkan oleh corona. Nah, saatnya ini pembelajaran pembiasaan. Lanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ustadz Hanuf, saya sangat setuju pada Ustadz Hanuf ini tadi. Perkara pengetahuan itu gampang Pak, saya setuju Pak, betul Pak. Sekarang bisa mencari pengetahuan di Google, bisa mencari pengetahuan di, pokoknya gampang. Yang sikap ini Pak, itu yang. Nah maka yang nomor 2 itu pembiasaan. Saya malah setuju seharusnya di masa pandemi itu full yang nomor 2 itu Bapak Ibu. Yang nomor 1 itu sudah direm kita sama corona itu. Dan bisa mencari cara yang lainnya. Lanjutnya. Apa saja karakteristik tadi itu? Nah, ini tadi tipsnya sudah saya sampaikan tadi. Jadi orang tua bersama dengan guru tadi mengidentifikasi karakteristik dari siswanya. Ingat tadi Bapak Ibu, kalau semua orang termasuk saya ini melakukan aktivitas sesuai dengan passion saya akan senang. Kalau misalnya saya ini diajak misalnya sepeda motor gestrek gitu ya, teman-teman saya banyak yang ada di hutan-hutan. Karena saya
enggak passionnya saya ke sana, diberi uang berapapun, sepeda motor apapun ya tidak akan tertarik. Mungkin fisiknya saja yang ke sana, tapi batin saya enggak ke sana. Jadi sesuai dengan ini. Lanjutnya. Nah, ini tadi diberi aktivitas-aktivitas ini Bapak Ibu. Keluar dulu Bapak Ibu, kita disuruh corona keluar dulu dari materi-materi yang itu tadi Bapak Ibu. Itu terus selanjutnya ini yang punya kecerdasan kinestetik. Kemudian yang mempunyai kecerdasan bahasa, Ustadz ini tadi. Jadi waktunya ini membina hubungan orang tua dengan pola asuh anak dan orang tua. Anak yang punya kecerdasan bahasa suruh bercerita, terus direkam. Apakah ini tidak nyantol di pelajaran? Nyantol Bapak Ibu ini. Malah mendalam nanti penguasaannya. Lanjut. Nah ini tadi yang kecerdasan musikal, aktivitasnya lagi kerjasama dengan orang tua untuk melaksanakan ini. Lanjut. Nah ini yang calistung, ini teman-teman guru kelas 1 enggak ada yang tanya ini. Pak, bagaimana pelajaran calistung anak-anak kelas 1 ini? Enggak usah gopoh gitu. Gunakan sarana yang ada di rumah. Misalnya siswa mencatat nama barang-barang yang ada di bagian rumah, menghitung jumlah. Wah, proyek ini 1 hari enggak cukup Bapak Ibu ini. Nah, menanamkan karakter disiplin tadi Pak di sini, mengatur barang-barangnya dan seterusnya. Lanjut. Ini tadi kecerdasan naturalis. Siswa diberi semacam, wah senang sekali ini. Apalagi mamanya ikut. Mau karakter apa yang akan ya ini sarananya, media menanamkan karakter ya pas ini di rumah ini. Lanjut. Terus, nah ini tadi Bapak Ibu yang saya ceritakan. Pertanyaan dari Ibu, dari Al-Muslim tadi itu. Anak, siapa yang jadi gurunya itu? Mamanya bisa Pak. Kalau mamanya disuruh ngajari jarak waktu kecepatan ya enggak bisa. Nah yang tadi itu bagaimana ibadahnya, bagaimana disiplinnya. Tadi ya kembali lagi ke koordinasi orang tua sama guru tadi. Jadi sekarang bola juga ada di orang tua. Kalau dulu itu bola ada di di guru, sekarang di orang tua juga. Terus, nah ini kapal pecah itu. Siapa yang jadi gurunya? Kalau orang tua disuruh ngajari anaknya menata ini, nah Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti corona itu reda, muncul ini keajaiban ke anak kita. Anak-anak kita tambah rajin, anak-anak kita tambah tertib dan disiplin dan seterusnya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kalau mamanya itu seorang chef, nah, maka profesi orang tua itu yang jadi materinya. Jadi materi pelajarannya sudah bukan materi seperti di KIKD lah Ibu, ya materinya untuk menghilangkan kejenuhan tadi itu. Nah di situ konsep matematika kan ada, konsep bahasa ada, literasi, numerasi ada di sana itu, tanpa terasa gitu. Terus, nah intinya ke sini, siswa, orang tua bahagia di rumah. Oke, cukup Pak Anwar, saya kira itu. Ya Allah, terima kasih Dr. Ilham. Bapak Ibu, kira tidak terasa sudah 1,5 jam kita ngobrol dengan Dr. Ilham Dewi Raharjo. Banyak pertanyaan yang luar biasa, bahkan sampai di chat juga belum bisa kita bahas. Dokter, mudah-mudahan nanti bisa dijawab lewat WA untuk menambah referensi kepada teman-teman. Saya kira itu, Dokter, barangkali ada yang disampaikan untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Monggo. Ya, baik. Terima kasih. Wah, ini yang perlu saya sampaikan, saya mohon maaf. Materinya ini acak-acakan ya, maksudnya ngalor ngidul ini, nggak fokus. Misalnya kalau kita bahas fokus ke mana pembelajaran, wah enak nanti ngomong pembelajaran. Ke penilaian, misalnya penilaian sikap saja, kita fokusnya ngobrol ke sikap saja. Bagaimana
penilaian sikap, caranya bagaimana sampai melaporkan, penilaian pengetahuan ini yang banyak ya. Kemarin itu orang tua banyak yang ngajari itu ya Pak. Iya. Itu bagaimana tipsnya? Tipsnya salah satunya adalah diberi soal yang menalar. Jangan diberi soal yang level 1 Bapak Ibu. Orang tuanya nanti bisa menggunakan HP-nya. Misalnya saja soalnya seperti ini. Magnet terdiri dari 2 kutub, yaitu kutub titik-titik dan kutub titik. Allah dicari di googling sama orang tuanya sudah bisa Bapak Ibu. Jadi gitu Bapak Ibu, pesan saya yang terakhir Bapak Ibu, ini kita sekarang ada di dunia belantara pandemi Bapak Ibu. Ibaratnya itu di tengah-tengah Bapak Ibu. Nol semua. Baik guru, baik profesi yang lainnya. Siapa yang unggul adalah yang cepat beradaptasi. Itu Bapak Ibu. Caranya beradaptasi Bapak Ibu selalu bergerak. Jadi tidak tinggal diam di hutan ini Bapak Ibu. Kalau hanya berdiam saja ya terus beradaptasi. Nah, ketika Bapak Ibu bergerak beradaptasi di hutan itu pasti kena ranting berdarah, tangannya terpeleset, kakinya berdarah. Pasti itu risiko dari ikhtiar dari seseorang itu. Nah, itu Bapak Ibu bergerak terus, berikhtiar terus, karena yang mampu beradaptasi itulah yang unggul Bapak Ibu. Demikian Pak Amrah dari saya, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ilham Dwi Rejo dari LPMP Jawa Timur. Baik Bapak Ibu Guru, untuk dokumentasi kita, mari kita foto. Coba yang pertama yang dilihat, yang digambar, lambaikan tangan seperti ini. Mas, ya. Ya. Ini nanti 10 kali, karena banyaknya teman yang ikut jadi 10 kali. 1, 2, 3. Oke, sambung Mas. Apa? Masih 1. Kemudian yang kedua. Coba lambaikan tangan juga. Bisa? Tidak bisa dilanjut. Nah, yang kedua jempol. Jempol. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang keempat semangat, yang ketiga semangat. Semangat yang ketiga. 1. Sudah Mas? 1, 2, 3. Yang keempat, literasi. Bapak Ibu, literasi. Oke, mengikuti semua. 1, 2, 3. Masih ada Mas? Kemudian yang keempat, yang keberapa ini, kelima ini. Coba seperti ini Bapak Ibu agar nanti beda. Ayo Bu Nunung, oke. Sudah 1, 2, 3. Oke. Yang selanjutnya masih ada Mas. Jempol 2, ke-6, jempol 2. Oke. 1, 2, 3. Yang layarnya masih ditutup, coba dibuka. Kemudian yang ke-7. Seperti ini. Literasi 2 ini. Oke. Belum? Ini. Wis ya, terakhir ya. Ya, pakai seperti ini Bapak Ibu. Oke. Gini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Pak Ilham, terima kasih teman-teman guru, masih semangat. Semoga kita semua sehat dan kita bisa mengikuti acara selanjutnya, yaitu pada hari Kamis besok. Mohon untuk datang di link tepat waktu. Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Pak Asrofi, akan menyampaikan materi. Mohon semuanya untuk ikut dalam kegiatan tersebut.